Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan ya satu video yang sekaligus ini adalah pertanyaan dari netizen maupun sahabat-sahabat tani. Oke, banyak sekali yang bertanya untuk pemupukan menggunakan pupuk POC ya. Itu biasanya berapa kali sehari, dan juga untuk tanaman cabai teman-teman ya. Tanaman cabai itu di masa generatif berapa kali pemupukannya. Nah, oke, nanti akan saya jawab di isi video ini teman-teman ya. Sebelumnya saya akan sambil aplikasikan pupuknya, karena apa, di eh, tanaman ataupun di perkarangan 3 x 3 meter ini sudah lama tidak saya pupuk dikarenakan adalah cuaca hujan terus menerus teman-teman ya. Nah, kekurangan pupuk POC hanya itu, seringnya hujan, kita jangan menggunakan pupuk POC ya. Tapi kalau di musim kemarau lebih bagus teman-teman ya. Oke, untuk bisa dilihat cabenya ya, setelah 2 hari yang lalu sudah saya petik, sudah banyak yang merah lagi. Nah, yang pertama ini yang saya akan jawab adalah untuk tanaman cabai dulu ya. Nah, biasanya kalau saya mengaplikasikan pupuk POC pada tanaman cabai itu setelah panen. Nah, setelah panen itu dipupuk. Alasannya kenapa? Jadi gini, ketika saya petik buahnya ya ataupun panen buahnya itu sama saja mengambil unsur hara pada tanah teman-teman ya. Nah, makanya kenapa saya habis petik itu saya pupuk agar unsur haranya pulih kembali, seperti itu ya. Oke, ini tanaman kucai saya bisa disebut adalah daun Cina dan juga serai ya. Serai ini awalnya hanya barang tidak berguna, tapi saya tanam menjadi berguna. Oke, untuk tanaman jagungnya juga ini baru 2 kali menggunakan pupuk POC, sudah sebesar ini teman-teman ya. Boleh dilihat tuh ya. Nah, ini sekarang akan saya melakukan pemupukan lagi. Oke, sebelumnya saya kasih tunjuk dulu ya untuk pupuk POC-nya seperti apa. Nah, ada juga yang bertanya tentang pupuk POC, cara pembuatannya gimana Pak, gitu kan ya. Oke, jadi pembuatannya sangat simpel, sederhana teman-teman. Nanti kenapa saya buat simpel dan sederhana supaya teman-teman itu bisa membuat juga simpel dan sederhana. Jadi sebenarnya berkebun, bertani ataupun dalam pertanian itu sebenarnya simpel teman-teman ya, kalau kita bisa seimbang. Ini ya, bisa dilihat ini adalah bahannya hanya air biasa ditambah dengan gulma ataupun sisa tanaman, itu saja teman-teman, tidak banyak ya. Tidak banyak campuran yang EM4, campuran molase, itu tidak perlu teman-teman ya. Jadi menggunakan apa yang ada saja. Kalau tidak ada ya jangan diadakan, itu sama saja mindset yang salah dalam bertani itu teman-teman ya. Oke, jadi saya ini menggunakan apa yang ada, tapi hasilnya boleh dilihat sendiri ya. Cabenya buahnya banyak sekali, daun bawang tumbuh dengan baik, jagungnya juga tumbuh dengan baik, apalagi daun sawi ya, sawinya itu sangat gimo-gimo. Dan beberapa hari yang lalu kan sudah saya kasih tunjuk untuk petik sawinya ya, hanya 4 batang saja laku 10.000 teman-teman ya. Oke. Oke, jadi untuk pupuk POC itu untuk dosisnya teman-teman ya, karena pupuk POC ini sebenarnya pupuk kualitas paling rendah ya, makanya harus beda dosisnya. Dosisnya itu biasanya 2 gayung itu untuk alat siramnya ini kan kurang lebih 10 liter teman-teman ya. Jadi 2 gayung itu kurang lebih ya 10 liter juga ya. Ya enggak ada 10 liter teman-teman ya, tidak ada 10 liter. Nah, ditambah dengan air itu kurang lebih 10 liter gitu ya. Tuh. Lalu kita kocorkan, itu saja teman-teman. Oke, jadi dari situ sudah jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk pupuk POC pembuatannya seperti apa? Cukup 2 bahan, tidak usah banyak-banyak, tidak ada harus diadakan, itu tidak teman-teman. Jadi apa yang ada saja kita buat gitu loh ya. Nah, kenapa saya senang sekali berkebun secara alami? Jawabannya banyak teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita bisa makan makanan yang sehat ya. Yang kedua, makanan yang kita makan itu
adalah obat kita sendiri supaya bisa tubuh kita sehat juga teman-teman ya. Nah, kenapa di lahan 3x3 meter ini adalah tujuannya saya buat itu sebenarnya untuk testimoni saya ya, dalam berkebun meneliti tanaman ya, sifat tanaman seperti apa kalau dipupuk dengan pupuk ini ya. Oke, dan di beberapa hari yang lalu itu sudah saya kembangkan lagi menggunakan pupuk KCL organik. Nah, pupuk KCL organik ini bahannya dari apa? Yaitu yang pertama adalah air, tetap air ya teman-teman ya, karena sistemnya masih cair ya. Pupuk organik cair, jadi masih cair ya. Air ditambah cangkang telur ya, cangkang telur dan juga karbit teman-teman ya. Nah, nanti videonya akan saya taruh linknya di deskripsi ya, kalau teman-teman ingin lihat cara pembuatannya. Kalau dijelaskan secara omongan biasanya teman-teman kurang paham, makanya nanti akan saya taruh di link di deskripsi. Oke. Nah, bahannya jadi itu air, cangkang telur, karbit dan juga pupuk VOC sebagai apa? Sebagai katalisnya. Itu ya, karena kalau kita tidak menggunakan seperti katalis itu biasanya memakan waktu dekomposisi ataupun fermentasi itu lama teman-teman ya. Tapi kalau menggunakan campuran pupuk VOC ini itu hanya cukup 14 hari saja, 2 minggu saja sudah bisa diaplikasikan ke tanaman tuh. Nah, setelah campuran pupuk VOC saya tambahkan yaitu gulma yang apa saja. Kalau bisa teman-teman gunakan gulma yang tahan penyakit, tidak dimakan ulat, tidak dimakan hama ya, dan tidak terserang virus itu ya teman-teman ya. Dan satu lagi yaitu tahan terhadap musim kemarau. Nah, tujuannya apa? Supaya pupuk ini itu setelah kita bikin itu menjadi nutrisi untuk tanaman, kita aplikasikan ke tanaman jagung, cabai, daun bawang ataupun sawi, meskipun terkena cuaca ekstrim itu tetap tahan hidup. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk pengaplikasiannya sangat sederhana ya. Cukup kita tambah air, bisa dilihat ya, itu saya tambah air. Nah, gimana Pak kalau rumputnya apa bisa ditambah? Tetap bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk rumput ataupun sisa tanaman bisa ditambah, karena kalau sudah terkumpul banyak di dalam tampungan, kita bisa ambil ampasnya teman-temannya. Ampasnya ini kita bisa kembangkan lagi, jadi jangan dibuang. Jadi tujuannya apa ya? Semua itu bermanfaat teman-teman, tidak ada yang saya buang ya. Meskipun ampas dari pupuk VOC itu saya biarkan ya, saya tempatkan karung, saya simpan saja. Nanti kalau sudah berumur 3 tahun lebih itu baru saya kembangkan lagi, bikin katalisnya ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk pembuatan katalis belum ya teman-teman ya, apalagi pembuatan pembedah tanah juga belum ya, karena memang bahannya saya belum cari ya. Ada di sekitar saya, cuman saya belum ngambil teman-teman ya. Jadi ya sabar dulu bagi yang ingin tahu caranya gimana membuat pembedah tanah. Oke, cukup kita siramkan seperti ini ya teman-teman ya, ke tanaman bayam lokal ataupun bayam jabut ya. Dan juga di sini daun kenikir, ada daun seledri juga saya tanam ya. Oke, jadi itu saja teman-teman yang saya bagikan pada teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi tambahan pengalaman dalam berkebun ya. Secara alami itu sebenarnya sederhana dan simple. Intinya harus seimbang ya. Seimbangnya gimana? Seimbangnya adalah konsisten ke dalam tanahnya dan juga pemupukannya. Itu saja teman-teman ya. Kalau tidak seimbang, pasti saya jamin pasti akan gagal. Oke, itu saja teman-teman ya. Saya akhiri video kali ini. Saya ucapkan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.